Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja IPG Grade 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasanah. Saya guru fikih di MI Nur Salafiyah, Desa Watus, Kecamatan Loko, Kabupaten Pasuruan. Sekaligus mahasiswa PPG di UIN Mataram dengan NIM 25011110109. Pada kesempatan hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi HED kelas 4 di MI Nur Salafiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu Guru memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Kepada ketua kelas, kami harap maju ke depan. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu Guru akan mengabsen anak sekalian terlebih dahulu. Feriansa, Ada Bu. Aminatul Zahra, Ada Bu. Sabila Putri, Ada Bu. Khairiyah, Ada Bu. Sabitri, Ada Bu. Dewi Ayu Wahyuni, Ada Bu. Uday Margi, Ada Bu. Fatahur Razi, Ada Bu. Rizka Kamila, Ada Bu. Tasha Indah Malikia, Iqbal Uddin, Ada Bu. Rusli Al-Amin. Ada Bu. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita semua menyanyikan lagu wajib nasional agar supaya nasionalisme ini dapat melekat pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri anak-anak. 1, 2, 3. Pada Pancasila, aku dahulu pada proklamasi sedia berpadu. Pancasila dasar negara.
saya bahas pada hari ini yaitu tentang haid. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 3. 1. Menjelaskan pengertian haid. 2. Menyebutkan tanda-tanda balik pada perempuan. 3. Menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, yaitu sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Anak-anak, apakah ada yang tahu apakah itu haid? Tahu. Apakah ada yang tahu? Silakan dijawab. Darah alami yang keluar dari kandungan kita yang berwarna merah bintang-bintangan. Betul. Siapa lagi? Ayo jawab. Buat yang warna merah bintang-bintangan. Betul. Kasih tepuk tangan. Untuk menerima pelajaran hari ini. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tidak sampai. Selanjutnya, Ibu Guru akan menerangkan tentang pengertian haid. Nah, haid adalah darah alami yang keluar dari rahim perempuan. Yang kedua, pada usia balik dalam keadaan sehat. Yang ketiga, haid terjadi secara periodik atau bulanan. Yang keempat, haid merupakan tanda seorang perempuan telah balik. Jadi, haid itu darah alami yang keluar dari rahim perempuan. Nah, yang kedua, pada usia balik dalam keadaan sehat. Yang ketiga, haid terjadi secara periodik bulanan, ya, dalam 1 bulan itu terjadi. Yang keempat, haid merupakan tanda seorang perempuan telah balik. Kalau sudah haid, itu merupakan tanda-tandanya datang dan balik. Paham anak-anak? Dilanjut dengan ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu ada 4. 1. Darah keluar dari kemaluan perempuan. Yang kedua, warnanya bisa kecoklatan atau bisa kehitaman. Yang ketiga, biasanya berlangsung antara 6 sampai 15 hari. Yang keempat, datang setiap bulan sekali. Jadi, anak-anak, apabila kita sebagai seorang perempuan, ya, haid itu sampai pada 15 hari. Ya. Paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Paling sebiasanya haid itu 6 hari atau 7 hari. Paling banyaknya haid itu sampai 15 hari. Nah, apabila ada seorang perempuan yang sedang haid lebih dari 15 hari, maka itu dinamakan darah istihad. Maka itu dinamakan darah istihad. Paham anak-anak? Dilanjut dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat haid. Hal-hal yang tidak boleh
dilakukan saat haid yaitu ada 4. 1. Tidak boleh sholat. 2. Tidak boleh berpuasa atau wajib qada setelah suci. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Artinya yang pertama, tidak boleh sholat. Apabila ada seorang perempuan yang sedang haid, itu tidak boleh sholat. Yang kedua, apabila ada seorang perempuan yang sedang haid, juga tidak boleh berpuasa. Dan apabila haidnya itu dalam bulan Ramadan, maka wajib mengodoi puasanya di lain bulan Ramadan. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi orang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bagi seorang laki-laki boleh, tapi bagi orang perempuan yang sedang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Paham anak-anak? Paham. Dilanjut dengan hal-hal yang lebih dilakukan saat haid. Hal-hal yang lebih dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan saat haid itu ada 3. 1. Boleh berdoa dan berzikir. 2. Boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. 3. Boleh belajar seperti biasa. Keterangan yang pertama, boleh berdoa dan berzikir. Berdoa kepada Allah, membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu boleh. Yang kedua, boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. Apabila ada seorang perempuan yang sedang haid, mendengarkan ayat suci Al-Quran dari musola, mendengarkan ayat suci Al-Quran dari masjid, maka itu hukumnya boleh. Yang ketiga, boleh belajar seperti biasa. Kita setiap hari belajar Al-Quran karena kita sebagai anak perempuan belajar, anak pendidik. Maka setiap hari kita belajar TPQ, tartilah, belajar TPQ qiraati. Itu hukumnya boleh. Paham anak-anak? Anak-anak, keterangan tentang haid mulai awal hingga akhir ini, apakah masih belum paham atau sudah paham? Nah, kalau sudah paham, mari membentuk 3 kelompok yang seperti kelompok yang kemarin, ya. Silakan kerjakan dengan kelompoknya sendiri. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Dapat hasil jawab berapa? Masih 3.
sini kerjakan. Dan namanya di. Kalau sudah selesai, hasil kelompoknya dikumpulkan. Setelah tugas itu selesai, maka silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ketua kelompok 1 harap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Aisyah sudah berusia 10 tahun. Suatu hari ia mendapati darah keluar dari kemaluannya. Ia bingung apakah yang dialami itu normal. Apa yang harus ia lakukan ketika sedang haid? 1. Diskusikan apa yang sedang dialami Aisyah haid. 2. Apa yang sebaiknya dilakukan Aisyah saat haid? Belajar di rumah. 3. Apa yang dilarang dilakukan Aisyah saat haid? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh membaca Al-Quran. Kasih tepuk tangan untuk ketua kelompok 1. Ya, ketua kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah sudah berusia 10 tahun. Suatu hari ia mendapatkan darah keluar dari kemaluannya. Ia bingung apakah yang dialami itu normal. Apa yang harus ia lakukan ketika sedang haid? 1. Diskusikan apa yang sedang dialami Aisyah haid. 2. Apa yang sebaiknya dilakukan Aisyah saat haid? Belajar di rumah. 3. Apa yang dilarang dilakukan Aisyah saat haid? Tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk masjid. Kasih tangan, kasih tepuk tangan anak-anak. Tidak. Setelah tugas kelompok selesai, sekarang ibu guru ada tugas individu. Silakan dikerjakan. Silakan kerja
Terdapat berapa soal yang dijawab? Satu soal. Satu soal. Soal. Yuk dijawab semua. Kalau sudah selesai tugas individunya, silakan dikumpulkan. Dari tugas kelompok, diskusi sudah selesai, dan juga tugas individu sudah selesai. Apakah ada anak-anak yang masih belum paham atau belum mengerti? Karena semua materi yang saya jelaskan itu sudah paham semua, maka saya akan memberikan lembar refleksi. Maka harus diisi. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dan dijawab. Kalau sudah selesai hasil refleksinya, silakan dikumpulkan. Saya akan membacakan hasil refleksi dari salah satu siswa yang bernama Siti Aminah Zahra. 1. Hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Materi tentang HEK. 2. Apakah ada kendala selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Tidak ada kendala. 3. Apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? Ya, tertarik. 4. Kegiatan apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Tugas kelompok. 5. Apa yang kamu harapkan selanjutnya setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Belajar lebih giat. Setelah mengisi lembar refleksi ini, saya akan menarik kesimpulan apa yang saya bahas tadi. Kesimpulannya, 1. HEK adalah tanda paling bagi perempuan. 2. Ada ibadah yang tidak boleh dilakukan saat HEK. 3. Perempuan wajib qada puasa setelah selesai HEK. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai,